Sahabat TKB TV, sahabat ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program ini, program ngulik Alkitab yang diselenggarakan sebagai media, sebagai sarana bagi kita membaca Alkitab dan mengulik setiap pesan yang berharga dalam setiap teksnya. Dan tentu saja kita akan melihat pesan relevan yang sangat kontekstual bagi kehidupan kita di masa kini. Sahabat TKB TV, sahabat ngulik Alkitab, saya sebagai pemandu percakapan ingin menginfokan kepada para sahabat, kita masih mengulik kitab Injil Yohanes, kita setia mengulik kitab Injil Yohanes, dan episode kali ini secara khusus kita akan mengulik Injil Yohanes pasal 20 ayat 1-18, Injil Yohanes pasal 20 ayat 1-18 dengan judul Kubur Kosong tidak menjadi bukti kebangkitan Yesus. Kubur kosong tidak menjadi bukti kebangkitan Yesus. Dia dari judulnya saja ini sudah mengundang tanya, mengundang pertanyaan, dan kita akan ulik bersama, dan tentu saja dengan dibimbing, karena mengulik nggak bisa kita asal mengulik gitu ya, kita perlu juga dibimbing. Sebagai narasumber adalah Bapak Pendeta Emeritus Mungki A. Sasmita. Saya mau sapa lewat Zoom. Bapak Pendeta, selamat jumpa kembali. Selamat jumpa kembali, Bu Pendeta Santi. Senang Iya, bertemu lagi. Iya, beberapa tayangan yang lalu dari negeri jauh. Ya, yang sekarang ini sudah semakin mendekat. tanah air. Dari tanah air. Pak Pendeta, kita mengulik Injil Yohanes pasal 20 ayat 1-18 dengan judul Kubur Kosong Tidak Menjadi Bukti Kebangkitan Yesus. Kita akan mulai bersama-sama, namun sebelumnya kita akan buka dalam doa. Mari Pak Pendeta dapat memimpin dalam doa. Baik, mari para penikmat ngulik Alkitab, kita awali program kita ini dengan bersama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur karena pada hari ini kami boleh bersama-sama kembali mengulik Alkitab, menarik pesan-pesan dari firman Tuhan yang dapat meneguhkan, menguatkan, dan menerangi jalan kehidupan kami. Biarlah Tuhan memberkati percakapan-percakapan kami pada saat ini dan di dalam program ini, sehingga program Ngulik Alkitab ini boleh menjadi berkat bagi anak-anak-Mu, bagi setiap orang yang menikmatinya. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, saya akan membaca Injil Yohanes 20 ayat 1-18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di situ. Namun ia tidak masuk ke dalam. Datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di situ, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu, masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah murid-murid itu ke rumahnya. Namun Maria berdiri di luar kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua malaikat berpakaian putih. Yang satu duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat jenazah Yesus terbaring sebelumnya. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari? Maria menyangka orang itu penjaga taman, lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya.
Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Pak Pendeta, 18 ayat Yohanes pasal 20. Saya mau mulai mengawali segmen pertama ini dengan, ini kan judulnya kubur kosong tidak menjadi bukti kebangkitan Yesus. Sedangkan ada lagu yang akrab kita nyanyikan, biasanya kita nyanyikan tuh pada saat Paskah, dan bagian penggalan syairnya, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Itu. Pak Pendeta, ini minta komentar, ini ada lagu yang biasanya kita nyanyikan pada saat Paskah. Potongan syairnya itu kubur kosong membuktikan membuktikan Dia hidup, dan biasanya ketika bagian lirik itu dinyanyikan itu suaranya pada kencang banget. Tapi ini judulnya karena kubur kosong tidak menjadi bukti kebangkitan Yesus. Minta komentar nih Pak Pendeta. Ya, jadi kubur kosong dijadikan bukti bahwa Yesus bangkit dan hidup itu merupakan pemahaman yang sangat lazim dimiliki mungkin hampir semua ya, atau katakanlah sebagian besar dari orang-orang Kristen. Tetapi sebenarnya kalau kita mengulik Alkitab, bukan hanya Injil Yohanes, tetapi juga Injil yang lain, kita tidak melihat bahwa itu menjadi bukti bahwa Yesus bangkit. Ya, jadi kubur kosong ya tidak berbicara apapun sebenarnya. Alkitab justru memberi bukti yang lain. Nah, jadi ya lagu itu memang enak sih dinyanyikan. Mau mengganti syairnya kesulitan juga. Karena bukti bahwa Yesus bangkit itu justru tidak terletak di situ. Ya. Jadi judul itu memang mengundang rasa penasaran. Ya. Paling tidak bisa menimbulkan dua pertanyaan. Ya. Pertanyaan pertama, lalu apa kalau bukan kubur kosong yang menjadi bukti? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua barangkali akan mengatakan, loh, jadi Yesus tidak bangkit. Oh. Nah, ini yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Ini sangat menarik, ya. Iya. Begitu, Bu Santi. Iya. Di sini kan di teks ini Maria bilang ya, tubuh Tuhanku telah diambil orang gitu. Pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Nah, kalau memang kubur kosong itu tidak menjadi bukti, lalu kubur kosong itu ini sebagai penanda apa berarti Pak Pendeta? Iya, sebagai penanda bahwa kubur itu sudah terbuka dan Yesus tidak ada di situ. Nah, yang menarik adalah bahwa ketika Maria sampai di kubur dan kemudian ia melihat batu penutup tidak lagi ada di situ, dia tidak pernah masuk loh. Kalau kita amati, kalau kita cermati bacaan kita, Maria tidak masuk ke dalam kubur, melainkan langsung balik badan. Langsung lari menuju ke rumah para murid laki-laki, di mana berkumpul di situ, setidaknya dua disebutkan, yaitu Petrus dengan murid yang lain atau murid yang dikasihi oleh Yesus. Dan di sana dengan segera, Maria Magdalena mengatakan, Yesus diambil orang, Tuhanku dicuri orang, diambil orang. Itu sebuah kesimpulan yang menurut saya sangat prematur, sangat terburu-buru karena dia masuk aja tidak. Bagaimana dia membuat kesimpulan seperti itu gitu. Ya. Nah, barangkali itu reaksi mungkin reaksi yang wajar ketika kita pulang ke rumah lihat pintu rumah kita terbuka.
langsung kita berpikir, waduh rumah saya dibobol maling. Hmm. Belum masuk ya. Siapa tahu itu tadinya tidak nutup benar lalu kena angin terbuka. Hmm. Nah, jadi menurut saya itu kesimpulan yang terburu-buru tanpa didasari dengan apa ya pengamatan yang lebih lebih jeli gitu, yang lebih Hmm. cermat. Hmm. Jadi Kalau begitu, wah, kosong memang membuktikan bahwa Yesus tidak lagi di situ. Ya. Oh, oke. Kosong bahwa memang tidak lagi di situ, tapi apakah dari yang kosong itu dia bangkit atau tidak, itu rasanya tidak bisa dijadikan kesimpulan kalau hanya berdasarkan alasan yang seperti itu. Nah, mari kita melihat pada teksnya di bagian awal. Jika demikian, lalu kemudian apa yang ingin mau disampaikan oleh Injil Yohanes yang tadi kita baca, Pak Pendeta? Perikopnya diberi judul ini dari ayat 1 sampai 9, ayat 10 ini kebangkitan Yesus. Ya, jadi kalau kita mengamati ayat demi ayat, kemudian kan Petrus dan murid yang dikasih atau yang murid yang lain itu berlari menuju ke kubur, ya. hmm. Murid yang dikasih larinya lebih kenceng, mungkin dia lebih muda daripada Petrus sehingga Petrus ketinggalan. Lalu Petrus masuk, tapi murid yang dikasih itu sampai di depan kubur tidak berani masuk. Hmm. Sebaliknya, Petrus datang sampai di kubur, dia langsung masuk. Tetapi tidak ada respon apapun, tidak ada reaksi apapun dari Petrus. Hmm. Justru murid yang dikasih ini masuk ke dalam, melihat dan percaya. Apa yang dimaksud dengan percaya? Murid yang dikasih ini nampaknya percaya bahwa Yesus bangkit. Bukan percaya pada apa yang dikatakan oleh Maria Magdalena bahwa tubuh Yesus dicuri orang, ya. Tapi percaya bahwa Yesus bangkit. Dari mana kita bisa membuat kesimpulan itu? Nampaknya murid yang dikasih ini secara cepat melakukan semacam observasi. Ia melihat bahwa kain kafan terlibat, kain kafan ada di tempatnya, kemudian terutama yang diberi keterangan adalah kain peluh yang menutup wajah Yesus itu terlipat. Maksud terlipat pasti terlipat rapi, ya. Ya. Nah, Hmm. kemudian uh, memang kita bisa menyimpulkan bahwa murid yang dikasih ini oleh karena dorongan cinta kasih kepada Tuhan, oleh karena imannya, sehingga ia segera percaya bahwa Yesus tidak dicuri, melainkan sudah bangkit dan pergi Hmm. meninggalkan kubur itu. Ada bukti pendukung lain, yaitu yang pertama, dari dulu sampai sekarang, saya kira kalau masih terjadi, pencuri tidak akan mencuri mayat. Yang dicuri adalah barang-barang berharga yang biasanya disertakan ketika Hmm. seseorang itu apa namanya dimakamkan. Nah, tetapi kan itu pasti orang yang kaya raya, di mana dia mungkin kepadanya mungkin dikenakan perhiasan-perhiasan emas dan Hmm. sebagainya. Dan itu jelas bukan Yesus. Yesus Iya, mati tidak mengenakan aksesoris kemewahan, pasti itu, iya, ya. iya. Jadi tidak masuk akal Hmm. pencuri itu membobol kubur Yesus. Itu bukti yang Hmm. itu nalar yang pertama. Yang Hmm. kedua, kalaupun ada yang bermaksud mencuri jasad Yesus, dia tidak akan repot-repot menelanjangi mayatnya, ya. Lalu kemudian membuang-buang waktu untuk melipat, merapikan dan sebagainya. Tidak masuk akal seorang pencuri, ya dia ambil bergegas, ya bawa aja mayat dengan segala macam apa yang Hmm. apa yang membungkus jasad itu, ya. Kalau Kalaupun kain peluh itu terjatuh, dia tidak akan repot-repot memungut kemudian melipat dengan rapi. Enggak. Ya kalau memang betul-betul mau mencuri ya sudah diambil aja. Kain peluh jatuh ya biarin aja terserak Hmm. di tanah begitu. Nah, Hmm. Hmm. nalar Hmm. kedua ini eh, Hmm. masuk akal juga bahwa tidak mungkin mayatnya dicuri kemudian repot-repot dibuka itu kan apa namanya kain kafan Hmm. kita ingat ketika Lazarus dibangkitkan, ya, Hmm. dikatakan di sana bahwa Lazarus keluar dari lubang kubur itu dengan tangan yang masih terikat dan Iya, nampaknya iya.
seperti Iya. saudara Muslim di tanah air Iya. ketika wafat atau meninggal Iya. kan dibungkus dengan kain kafan dan Iya. diikat. Diikat. Setelah dimakamkan, dimasukkan ke Buka. lubang kubur, ikatannya dilepas. Dilepas. Nampaknya Yahudi tidak demikian, tetap diikat. Ya. Nah, Mm-mm. bayangkan aja mau mencuri harus melepas ikatannya, melipat rapi kain kafan dan kain peluhnya, baru kemudian mayatnya dalam kondisi tak berpakaian dibawa lari. Ini kan menurut eh, kesaksian dari penginjil Yohanes itu tidak masuk akal sama sekali. Dan itulah yang sebenarnya mematahkan pendapat atau pandangan yang mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit, melainkan mayatnya dicuri. Itu tidak masuk akal. Ya. Itu pun juga tidak Rumor masuk itu, akal. ya, rumor itu jelas tidak masuk akal. Jelas bahwa Yesus bangkit dengan bukti justru bukan di kubur kosong, melainkan di kain kafan dan kain peluh tadi. Nanti masih ada satu bukti lagi. Ya, kita akan Baik. Kain kafan dan justru kain peluh. Yang tadi terlipat justru itu menarik ya, terlipat rapi seperti seolah-olah seperti bangun tidur gitu. Ya, merapikan selimut, Seolah-olah bantal seperti guling dan iya, sebagainya ya kan. seolah-olah seperti itu. Iya. Iya. Baik Pak Pendeta, kita akan lanjut di segmen kedua. Kita akan mengulik ini teksnya ayat 1 sampai 18 ini terbagi dua perikop ya, dibagi di dua perikop oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Kita akan ulik di segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat EKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program ini. Dalam program Ngulik Alkitab, kita sedang mengulik Injil Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Kita memasuki segmen yang kedua dengan narasumber Bapak Pendeta Emeritus Mungki Asasmita dengan judul Kubur Kosong Tidak Menjadi Bukti Kebangkitan Yesus. Saya mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik Pak Pendeta, kita lanjut di segmen yang kedua ini. Perikop tentang kebangkitan Yesus dan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena itu ada di pasal 20, hampir-hampir di ujung Injil Yohanes. Apa istimewanya perikop ini bagi penulis Injil Yohanes, Pak Pendeta? Jadi, seorang ahli kitab suci, terutama ahli perjanjian baru yang bernama Raymond Brown, mengatakan bahwa atau memberi judul bahwa ini merupakan bagian terakhir atau hampir terakhir dari Injil Yohanes, dan itu dijuduli atau diberi judul The Book of Glory, Kitab Kemuliaan. Kenapa? Karena justru inilah yang sering dikatakan di dalam Injil Yohanes
penyaliban Yesus itu bukan kekalahan, melainkan peninggian atau pemuliaan. Ya, kalau anak manusia ditinggikan, ia akan menarik banyak orang dan sebagainya. Itu menunjukkan atau yang dimaksudkan dengan kalimat-kalimat itu tidak lain adalah peristiwa penyaliban. Dan kitab kemuliaan itu dimulai dari sejak perjamuan malam terakhir ketika Yesus mengawalinya dengan perendahan diri, yaitu membasuh kaki murid. Justru disitulah terletak kemuliaan Tuhan. Dan sampai pada kematian dan kebangkitannya. Perikop kita bisa dikatakan bagian dari kitab kemuliaan ini merupakan bagian puncak dari Injil Yohanes. Nah, bagian yang dikatakan kitab kemuliaan ini memiliki klimaks. Klimaksnya ada di perikop kita, yaitu kebangkitan Yesus. Ya. Jadi itu istimewanya perikop kita. Selain itu juga Brown mengatakan bahwa Injil Yohanes itu boleh dibilang juga Injil perjumpaan. Kenapa? Karena di sana diawali dengan perjumpaan Yesus dengan para murid dan diakhiri dengan perjumpaan Yesus yang bangkit dengan Maria Magdalena dan para murid yang lain. Nah, yang menarik adalah bahwa di dalam kesaksian Injil Yohanes, perjumpaan dengan Yesus itu selalu menimbulkan atau menghasilkan suatu respons, suatu reaksi. Entah itu mengikut Yesus, ya akhirnya memutuskan untuk menjadi pengikut Yesus, atau menolak Yesus. Nah, yang menarik adalah bahwa reaksi yang satu tidak mempengaruhi reaksi orang lain. Sebagai contoh, ketika para murid berjumpa dengan Yesus yang bangkit, ini tentu masih di pasal 20, tapi ayat-ayat yang tidak kita bahas, ya. Mereka bersukacita. Lalu mereka menemui Thomas dan dengan penuh kesukacitaan memberitakan bahwa mereka sudah ketemu, sudah berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Kesukacitaan para murid itu tidak mempengaruhi Thomas. Thomas tidak ikut kemudian bergembira larut dalam kegembiraan, tidak. Ya, jadi ini yang menarik, ya. Jadi setiap pribadi berjumpa dengan Yesus, ia memiliki respon yang bersifat pribadi. Tidak bisa ternyata mempengaruhi orang lain atau reaksi orang lain mempengaruhi diri kita. Ya. Jadi ya, puncak perikop 20 ayat 1-18 ini klimaks dari bagian puncak Injil Yohanes, ya, yang disebut dengan kitab kemuliaan. Ya. Begitu, Bu Pendeta Santi. Baik, ini tadi menarik ya, ada hal menarik yang tadi Pak Pendeta sampaikan bahwa perjumpaan itu memang sangat personal. Ketika yang lain diliputi sukacita, belum tentu juga satu orang ini diliputi sukacita. Dia butuh beberapa perjumpaan-perjumpaan lain yang nanti akan membawa refleksi sendiri dan mengubahkan hidupnya. Memang itu sangat personal. Baik, Pak Pendeta, kita lanjutkan dengan mengulik ini. Ini diawali dengan pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Tadi Pak Pendeta sudah ngomong sedikit nih. Mari Pak Pendeta diulik. Ini maksudnya apa ini? Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap. Gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu penutupnya, gitu ya, telah diambil dari kubur. Ini ada yang mau disampaikan pesan ini melalui kitab Injil Yohanes kah? Ya, sangat menarik. Ada satu kata di situ yang khas Injil Yohanes, yaitu kata gelap. Ya. Dalam Injil Yohanes, kata gelap itu tidak hanya sekedar deskripsi situasi, tetapi selalu mengandung makna yang lain. Ya, makna yang lain itu, kegelapan itu sama dengan kedukaan, sama dengan dosa, hidup di dalam dosa, hidup yang di luar Allah, hidup yang di dalamnya tidak hadir Yesus. Ya, kita bisa membandingkan, ya ada ketakutan juga, misalnya Injil Yohanes, perjumpaan Nikodemus dengan Yesus dilakukan pada malam hari. Jelas bahwa itu memberikan pesan bahwa Nikodemus takut-takut ketemu dengan Yesus, tapi hasrat untuk ketemu itu sangat kuat sehingga memberanikan diri, tapi
di malam hari situasi gelap. Kemudian kita juga masih ingat ketika perjamuan malam terakhir setelah Tuhan Yesus mengingatkan Yudas, lalu Yudas menerima roti dari Yesus dan kemudian ia keluar, dikatakan di sana hari sudah malam. Malam itu artinya gelap. Ya, pasti konotasinya adalah gelap. Ketika Yudas meninggalkan Yesus dan melanjutkan niat jahatnya, maka sesungguhnya ia masuk ke dalam kegelapan. Kegelapan hidup, ia jauh dari Tuhan. Ya. Begitu juga Maria Magdalena, dikatakan pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, ia pergi ke kubur Yesus. Kekosongan kehadiran Yesus di dalam kehidupan Maria Magdalena dan juga dalam kehidupan para murid yang lain menimbulkan kegelapan, ketakutan, ketidakpastian. Ya. Hidup di luar Yesus adalah hidup yang diliputi dengan ketidakpastian dan kegelapan. Bahkan juga bisa dalam arti tertentu di luar Yesus hidup di dalam dosa. Ya, itu makna-makna yang terkandung dari satu kata yang sangat sederhana, yaitu gelap. Ya, jadi penginjil Yohanes selalu bermain dengan kata. Ya, dia tidak hanya sekedar memberikan deskripsi, tetapi memberikan makna yang lebih dalam. Begitu, Bu Pendeta Santi. Iya, berarti kan Maria Magdalena datang kubur itu dengan hati yang gundah, kosong gitu ya? Ya. Gundah, sedih, kosong dan sebagainya, datang ke kubur Yesus. Jadi mau menyimbolkan tadi ya Pak Pendeta sudah sampaikan yang menarik bahwa hidup tidak bersama dengan Yesus itu penuh dengan kekosongan. Nah, kita lanjut di ayat selanjutnya. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasih Yesus dan berkata kepada mereka, tubuh Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Tidak dideskripsikan, tadi Pak Pendeta sudah sampaikan sedikit di segmen pertama. Pintu, lalu kemudian batu penutupnya telah diambil. Tidak dituliskan apakah dia ke dalam batu, tidak. Lalu lari menjumpai murid yang lain, Simon Petrus, dan mengatakan Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Ini apa yang mau disampaikan juga oleh penulis Injil Yohanes? Ya, jadi pada satu sisi penginjil Yohanes mau menyampaikan itu reaksi yang sangat buru-buru, ya, terburu-buru karena ia belum melihat, ia belum merenung, berpikir lebih jauh tentang apa sebenarnya yang terjadi ini. Lalu dia buru-buru mengambil kesimpulan, kalau kuburnya sudah kosong atau pintunya sudah terbuka, sudah pasti ada orang masuk ke dalamnya dan mengambil Yesus. Jadi tidak ada pemikiran sama sekali di dalam pikiran Maria Magdalena, opsi yang lain atau kemungkinan yang lain, yaitu bahwa Yesus bangkit. Itu tidak masuk dalam pemikiran Maria Magdalena. Pemikirannya hanya orang datang, membuka kubur, mengambil mayat Yesus. Itu sebabnya kemudian ia lari. Tapi ada yang menarik di sini. Apa yang menarik? Sekali lagi ada satu kata yang itu merupakan pertama kali diucapkan oleh seorang pengikut Yesus, yaitu menyebut Yesus sebagai Tuhan. Tuhan. Ya, itu merupakan teologi dari penginjil Yohanes, ya, dari Yohanes, bahwa Yesus disebut Tuhan setelah kebangkitannya. Loh, sebelum-sebelumnya kan ada, betul, tetapi yang menyebut bukan pelaku di dalam narasi itu, melainkan narator. Coba perhatikan ayat-ayat yang menyebut Yesus sebagai Tuhan sebelum kebangkitannya. Itu tidak diucapkan tidak keluar dari mulut murid, tapi dari narator, ya. Baru setelah kebangkitannya itu, sekalipun, nah ini menariknya, sekalipun Maria Magdalena belum berpikir bahwa Yesus bangkit, tapi dia sudah menyebut Tuhan. Dan kemudian para murid yang lain juga ketika bertemu dengan Thomas mengatakan kami sudah bertemu dengan Tuhan, ya. Jadi sejak itulah Yesus kemudian disebut atau dipanggil, diberi sebutan Tuhan, ya. Jadi kebangkitan Yesus menegaskan ketuhanan Yesus. Gitu. Begitu, Bu Pendeta Santi.
Iya, sekalipun dia tidak tahu ya apakah Yesus bangkit, tapi pengakuan iman itu tadi ya, Tuhan, dia menyebutnya langsung Tuhan. Kata Tuhan itu punya makna yang luar biasa itu di momen kebangkitan Yesus ini. Nah, Pak Pendeta, kita lihat di ayat 3 sampai ayat 10, lalu Petrus dan murid lain ke kubur, keduanya berlari bersama-sama. Murid yang lain itu juga berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur, menjenguk ke dalam. Tadi Pak Pendeta di segmen pertama sudah menyampaikan melihat kain kafan terletak di situ, namun ia tidak masuk ke dalam. Datanglah Simon Petrus juga menyusul dia masuk ke dalam kubur itu yang melihat kain kafan terletak di situ, sedangkan kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak di dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah murid-murid itu ke rumah. Apa yang mau disampaikan oleh kitab Injil Yohanes? Ini satu persatu nih murid-muridnya ingin membuktikan. Satu masuk disusul yang satu masuk. Dua masuk yang disusul murid-murid yang lain. Lalu kemudian mereka menjadi percaya setelah melihat tadi beberapa yang disebutkan di sini. Ya, kita memang tidak tahu kenapa murid yang dikasih itu sudah tiba lebih dulu di depan kubur Yesus, tapi tidak segera masuk. Seperti seolah-olah menunggu Temennya. Petrus sampai dulu, lalu Petrus yang masuk. Nampaknya ini mau apa ya? Ada semacam message, ada semacam pesan yang mau disampaikan oleh penginjil Yohanes tentang keutamaan Petrus sebagai ya nantinya kelak akan menjadi pimpinan para rasul, ya kepala para rasul itu Petrus, sehingga nampaknya dia yang seolah-olah murid yang dikasih ini mempersilahkan. Kemungkinan besar Petrus lebih dari segi usia lebih tua daripada murid yang dikasih itu, sehingga mempersilahkan seniornya untuk masuk lebih dulu. Tetapi toh Petrus tidak bereaksi apapun, ya, dia hanya melihat. Sementara murid yang dikasih itu begitu masuk melihat dan percaya. Nah, ini yang hendak disampaikan. Memang tidak dapat tidak penginjil Yohanes nampaknya lebih berpihak kepada murid yang dikasihi. Ya, tetapi toh dia berusaha untuk menghargai juga keberadaan dari Petrus ini. Gitu. Nah, di ayat 9, di ayat 9 ada yang menarik, Pak. Sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Apakah setelah mereka melihat kain kafan, kain pelu, lalu kemudian mereka teringat apa yang pernah disampaikan oleh Yesus yang sebelumnya mereka belas nggak ngerti? Ya, tapi sebenarnya kan begini. Memang Yesus dalam beberapa kesempatan berbicara soal kebangkitannya, tetapi toh itu tidak ada di dalam kitab suci pada waktu itu tentunya ya. Iya. Waktu itu kitab suci adalah perjanjian lama. Iya. Dan tidak ada satu ayat pun yang bisa dikaitkan secara langsung secara langsung kebangkitan Yesus. Kebangkitan anak manusia dan sebagainya. Nah, lalu apa yang dimaksudkan dengan kitab suci ini? Menurut keyakinan saya, yang dimaksudkan dengan apa yang dikatakan kitab suci ini adalah satu nubuat ataupun firman yang terkandung di dalam perjanjian lama yang menyatakan bahwa orang benar yang menderita itu tidak dibiarkan oleh Allah, melainkan ia akan dimuliakan oleh Allah. Kalau pesan semacam itu tersebar banyak sekali di dalam perjanjian lama, termasuk juga di nyanyian-nyanyian Mazmur. Bagaimana orang yang menderita itu diangkat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Orang yang benar mengalami penderitaan itu untuk keselamatan umat manusia atau bangsanya. Nyanyian Yahweh di dalam kitab Yesaya barangkali itu juga menggambarkan bahwa penderitaan orang benar itu menyelamatkan. Jadi nampaknya yang dimaksudkan dengan mereka percaya pada kitab suci adalah bahwa Yesus orang benar ini
mengalami penderitaan. Tapi dia tidak gagal, dia tidak kalah, melainkan dibangkitkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah. Dan menjadi pokok keselamatan bagi umat manusia. Nah, itu yang nampaknya mau disampaikan dengan kemudian mereka percaya pada apa yang dikatakan oleh kitab suci. Dalam perjanjian lama jelas sekali pokok itu cukup dominan. Ya. Ya, beberapa teks itu yang menggemakan begitu ya, bahwa pun mereka yang menderita begitu di dalam Tuhan tidak akan dibiarkan begitu kalah, dan mereka mengamini bukti itu pada Yesus. Pun dalam penderitaan dan kematiannya dia tidak bersalah begitu, karena itu dia dimuliakan. Baik, baik Pak Pendeta, kita akan lanjutkan perikop bagian yang kedua. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Apa pesan-pesan yang terkandung ini di dalam teks ini? Kita akan ulik bersama segmen 3, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu, karena sesudah menerima dokumennya taruh di kantor sinode. Tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap sapam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Sahabat DKB TV, sahabat Ngulik Alkitab, senang masih bersama dengan kami dalam program Ngulik Alkitab. Kita sedang mengulik Injil Yohanes 20 ayat 1-18 dengan judul Kubur Kosong Tidak Menjadi Bukti Kebangkitan Yesus. Kita memasuki segmen ketiga, segmen penutup dengan narasumber Bapak Pendeta Emeritus Mungki Asasmita. Baik Pak Pendeta, kita lanjut di segmen ketiga ini. Di perikop yang selanjutnya, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Apa yang menonjol, pesan yang menonjol yang kuat yang hendak mau ditampilkan, ditunjukkan oleh penulis Injil Yohanes di perikop ini, Pak Pendeta? Ya, terima kasih Bu Pendeta Santi. Jadi perjumpaan Yesus dengan Maria ini ada paling tidak dua hal ya, yang menurut saya sangat menarik untuk diperhatikan, yaitu ketika Yesus berdiri di belakang Maria, kemudian Maria menoleh, kemudian Maria bertanya, karena dia pikir bahwa orang yang berdiri di belakangnya itu adalah tukang kebun atau tukang taman begitu. Maria Magdalena tidak menyadari bahwa yang berdiri di belakangnya adalah Yesus yang bangkit. Baru kemudian ketika Yesus menyebut nama, memanggil Maria dengan namanya Maria, barulah kemudian Maria sadar bahwa yang berdiri di belakangnya itu adalah Yesus yang bangkit. Nah, ini menarik karena ini mengingatkan kata-kata Tuhan Yesus di Injil Yohanes pasal 10 tentang gembala yang baik. Gembala yang baik mengenal domba-dombanya dan memanggilnya dengan namanya.
Ya, jadi peristiwa ini menegaskan apa yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus, bahwa sebagai gembala yang baik ia mengenal betul domba-dombanya satu demi satu. Demikian juga maka ia menyebut atau memanggil ah, orang yang sedang meratapinya itu dengan namanya. Barulah kemudian Maria sadar bahwa yang berbicara dengan dia adalah Yesus yang bangkit, yang selama ini dipikir tidak pernah bangkit dan sedang dicuri orang. Dan dia sekarang menyadari. Itu sebabnya kemudian ia berlari kembali kepada para murid dan mengatakan, aku telah berjumpa dengan Tuhan. Kata-kata itu sekalipun tidak ada kata bangkit, tetapi menegaskan bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit dan Maria Magdalena bertemu dengannya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Maria sadar siapa yang berdiri di belakangnya itu, dengan segera ia menyebut Rabuni. Nah, yang menarik kemudian adalah kata-kata Tuhan Yesus kepada Maria Magdalena di ayat yang ke-17, janganlah engkau memegang aku terus sebab aku belum naik kepada Bapa. Ini barangkali kalimat yang cukup membingungkan dan memang ada banyak penafsir yang memiliki pendapat mengenai kata-kata itu. Tapi satu hal yang ingin saya simpulkan, saya tertarik dengan apa yang disimpulkan oleh Raymond Brown. Raymond Brown mengatakan bahwa ini terkait dengan kata Rabuni. Rabuni itu menunjukkan relasi lama, relasi yang lama antara Tuhan Yesus dengan para muridnya. Kita ingat bahwa ketika Tuhan Yesus, ketika murid-murid pertama datang kepada Tuhan Yesus, yaitu muridnya Yohanes Pembaptis ya, mereka juga menyebutnya Rabuni atau Rabi ya. Nah, nampaknya Maria juga menyebut begitu, menyebut Yesus yang bangkit dengan kata Rabi, Rabuni. Nah, jangan memegang aku karena aku belum kembali kepada Bapa. Ini merupakan kalimat atau kata-kata yang secara tidak langsung sebenarnya Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa relasi yang ada sekarang tidak sama dengan yang dulu. Ya, jangan memegang, ya, jangan memegang. Bukan hanya secara fisikal, jangan hanya terpaut secara fisikal, tetapi juga spiritual. Ya. Nah, itu kemudian dikaitkan dengan sudah seharusnya Maria tidak lagi menyebut Yesus sebagai Rabi, tetapi sebagai Tuhan. Karena Yesus yang bangkit, itu murid-murid, relasi antara murid-murid dengan Yesus yang bangkit harusnya sudah memasuki fase baru. Satu relasi yang baru, yaitu antara umat dengan Tuhan, bukan sekedar murid dengan guru, tapi berelasi dengan Allah sendiri, ya. Karena hanya Allah yang tidak takluk pada kematian, ya. Ketuhanan itu kan sama dengan kealahan Yesus, ya. Jadi disitulah yang mau ditegaskan, jangan memeluk aku dulu karena aku belum kembali kepada Bapa. Itu maksudnya adalah bahwa jangan lagi membangun relasi seperti relasi yang lama, seperti seolah-olah seorang murid dengan guru manusia biasa, tetapi relasi yang terbangun sekarang seharusnya berubah, yaitu antara seorang umat dengan Allah, ya, Allah yang bangkit, Tuhan yang bangkit. Itu dua hal yang menarik dari perjumpaan Maria Magdalena dengan Yesus yang bangkit. Yesus yang bangkit itu. Ya. Baik, Pak Pendeta, apa relevansinya nih untuk kehidupan kita sebagai orang-orang percaya dari Injil Yohanes 20 ayat 1 sampai 18 dengan judul kubur kosong tidak menjadi bukti kebangkitan Yesus? Ya, setidak-tidaknya saya melihat ada 7 poin penting dalam perikop kita ini ya, yaitu yang pertama, terang dan gelap, putih dan hitam itu gambaran yang memiliki makna bukan hanya sekedar deskriptif atau deskripsi, melainkan mau menegaskan bahwa tanpa Yesus manusia hidup dalam kegelapan, dalam ketakutan, dan dalam dosa, kekosongan, ketidakpastian, dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui kebangkitannya, Yesus disebut sebagai Tuhan, ya, dan Allah oleh para muridnya. Itu lebih ditegaskan lagi oleh Thomas, ya. Jadi ada semacam puncak juga penyebutan Thomas
yang mengatakan ya Tuhanku, ya Allahku, itu merupakan puncak dari pengakuan tentang siapakah Yesus ya. Dan itu yang seharusnya juga menjadi pengakuan dari setiap orang yang percaya kepadanya, bahwa Yesus itu Tuhan dan Allah yang sejati. Dan kemudian yang ketiga, iman dan kasih kepada Yesus, sebagaimana yang ada di dalam diri murid yang dikasih itu, akan memampukan setiap orang untuk menghayati atau merasakan kehadiran Yesus dalam kehidupannya. Yesus tidak terkurung di dalam sebuah kubur, tetapi Yesus bangkit dan hadir dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Ya. Dan kemudian yang keempat, ya ini juga menegaskan judul tadi, bahwa kubur kosong tidak membuktikan kebangkitan Yesus. Itu hanya membuktikan bahwa Yesus tidak lagi ada di dalam kuburnya. Justru bukti-bukti bahwa Yesus itu bangkit terletak pada benda-benda yang nampaknya sangat sederhana. Kain kafan, kain peluk, dan kemudian juga Maria Magdalena. Nah ini juga hal yang mungkin agak terlewatkan. Maria Magdalena ini kan perempuan. Pada masa itu, perempuan itu tidak Percaya. bisa menjadi saksi. Di pengadilan misalnya, kalau seseorang menghadirkan seorang perempuan menjadi saksi, pasti ditolak. Karena anggapan pada masa itu tentunya ya, bahwa kata-kata perempuan tidak bisa dipercaya. Itu yang pertama. Yang kedua, saksi itu kan minimal 2 orang. Tapi Yesus justru mengutus 1 orang, seorang perempuan lagi. Nah, ini kontroversial sekali. Nah, tetapi justru itulah ya, justru kontroversi itu. Yesus pasti sadar betul situasi-situasi sosial di masa itu, ya. Betul. Nah, tetapi kalau toh ia tetap mengutus Maria Magdalena untuk menjadi saksinya, maka apa yang dikatakan oleh Maria Magdalena itu benar-benar suatu fakta yang tidak bisa disangkali. Justru keberanian itu yang luar biasa, dan itu menjadi bukti. Jadi apa yang menjadi bukti kebangkitan Yesus? Bahwa Yesus tidak dicuri. Mayat Yesus tidak dicuri, melainkan Yesus bangkit. Yang menjadi bukti adalah kain kafan, kain peluk, dan Maria Magdalena. Kesaksian dari Maria Magdalena. Kalau Rasul Paulus, yang menarik juga adalah kalau kita amati di semua surat Rasul Paulus yang berbicara tentang kebangkitan, Paulus berbicara tentang saksi. Ada 500 orang lebih menjadi saksi dan sebagainya. Tapi tidak ada satu kata pun yang dituliskan oleh Rasul Paulus tentang kubur yang kosong. Nah, ini menarik. Orang tidak mengamati bahwa Paulus sama sekali tidak berbicara tentang kubur yang kosong. Ia berbicara tentang saksi. Ya, kesaksian atau saksi-saksi itulah yang meneguhkan, yang menguatkan kesaksian atau fakta bahwa Yesus sudah bangkit. Ya. Itu yang keempat. Yang kelima, pertanyaan siapa yang engkau cari? Itu pertanyaan Yesus kepada Maria juga. Itu merupakan pertanyaan yang sangat penting karena itu selalu diajukan pada momen-momen yang penting. Kepada murid pertama, Yesus juga tanya, siapa yang kau cari atau apa yang kau cari? Ketika Yesus akan ditangkap di Taman Getsemani, ya, Yesus pun bertanya, siapa yang kau cari? Nah, yang terakhir kepada Maria Magdalena, siapa yang kau cari? Ini juga menjadi pertanyaan yang sangat penting untuk selalu direnungkan oleh kita, orang yang beriman kepada Yesus. Siapakah yang sebenarnya kita cari? Atau boleh juga, apa yang kita cari dengan mengikuti Yesus? Ya, itu harus selalu ditanya, karena bisa saja kita mengalami disorientasi, ya, bahwa kita ternyata salah di dalam apa tujuan-tujuan kita mengikut Yesus. Jadi pertanyaan yang sederhana ini harus selalu menggema di dalam pikiran dan hati kita sebagai pertanyaannya reflektif gitu. Dan kemudian Maria mengenali Yesus dengan memanggil namanya. Tindakan Yesus itu mewujudkan apa yang pernah ia katakan, tapi sekaligus juga hendak menegaskan relasi pribadi antara Yesus dengan orang yang percaya. Bahwa kita ini tidak hanya dilihat oleh Yesus sebagai kumpulan manusia. Oh, jemaatnya ada 10.000, banyak sekali. Lebih dari itu, Yesus mengenal satu demi satu nama-nama kita. Itu relasi yang sangat personal dan sangat hangat.
yang sebenarnya dibangun oleh Yesus, Sang Gembala yang baik. Dan kemudian juga pada akhirnya kita disadarkan bahwa kita mestinya memiliki relasi yang baru dengan Yesus yang bangkit. Ya, yaitu bahwa kita berelasi dengan Allah yang sejati. Meskipun tentu saja kita tidak boleh menghilangkan fakta bahwa Yesus juga adalah manusia sejati. Iya. Tetapi kita tidak hanya melihat Yesus sebagai manusia biasa yang tidak punya kelebihan apapun dibandingkan dengan kita. Ia adalah manusia sejati, tapi sekaligus juga Allah yang sejati yang sudah mengalahkan kuasa dosa dan maut. Dan oleh karena itu relasi kita pun harus dibangun dengan penuh rasa hormat dan cinta kasih kepada Yesus yang bangkit tadi. Saya kira 7 hal itu, Bu Santi, tentu para pendengar bisa menambahkan refleksi-refleksi pribadi dari apa yang telah kita bicarakan tadi. Iya, sesuai dengan perjumpaan juga yang personal ya. Betul. Ya, betul. Dengan Tuhan. Jadi ini kebangkitan Yesus justru diteguhkan karena melalui kesaksian-kesaksian ya, yang memang sungguh berjumpa dengan Dia secara personal, secara pribadi, dan menjadi saksi-saksi kebangkitan Tuhan dalam seluruh kehidupan karya pelayanannya. Dan penting bahwa Tuhan itu mengenal kita secara pribadi. Lebih dari soal data-data administratif. Ya. Dibaptis dan sebagainya. Lebih dari itu. Lebih dari itu. Pribadi. Secara pribadi. Ya. Betul. Dan karena Ia mengenal kita secara pribadi, yang menebus kita, maka ketika kita katakan kita mau ikut Tuhan, Yesus juga Tuhan kita bertanya, apa sesungguhnya yang kita cari? Siapa sesungguhnya yang kita cari? Kita perlu membongkar ini segala macam persepsi, ekspektasi yang kita pakai menurut kehendak kita sendiri. Baik Pak Pendeta, mungkin terima kasih untuk kesediaan mengulik pada episode kali ini. Ketika tayangan ini boleh memberkati para sahabat, menyapa secara pribadi juga dalam kehidupan iman dengan segala macam pergulatannya. Sahabat dapat membagikannya kepada sebanyak mungkin orang dan dapat menekan tombol like maupun subscribe sehingga boleh mendapatkan update dari tayangan DKB TV. Kita akan menutupnya dalam doa. Mari Pak Pendeta dapat memimpin dalam doa. Baik, mari para sahabat dan penikmat ngulik Alkitab, kita akhiri perjumpaan kita dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Bapa, jikalau kami boleh menggali peristiwa yang sangat bermakna dalam kehidupan kami umat manusia, yaitu peristiwa kebangkitan Yesus dari kematiannya. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur karena kami boleh menjadi bagian dari umat yang Engkau selamatkan, yang Engkau kasihi. Biarlah kiranya kami juga senantiasa membangun relasi yang akrab, yang hangat, dan penuh cinta kasih serta hormat kepada Engkau sendiri, karena cinta kasih, kebaikan, dan keselamatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Biarlah kiranya kesaksian-kesaksian yang kami baca ini menegaskan bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sungguh bangkit. Ia hidup di dalam kehidupan kami, menyapa setiap kami sebagai pribadi yang sungguh berharga di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk firman yang boleh meneguhkan dan menguatkan kami. Biarlah kiranya Engkau juga senantiasa menyertai kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami, Yesus Kristus yang sudah bangkit dan menang, kami berdoa. Amin. Amin.